Kanvas. Jadi Figma dan satu lagi kalau bisa saya pengen masih muda ya. Osterwalder dan Figma itu Osterwalder dari salah satu top university di Switzerland ya. Figma juga profesornya. Mereka membuat banyak buku ya dan tulisan mengenai bisnis model Kanvas ya. Nah, saya coba berkontribusi ya. Kontribusinya kalau biasanya kita membuat bisnis model Kanvas ya, itu dengan kualitatif ya. Sekarang kita coba buat dengan kuantitatif gitu ya. Ya, ini misalkan value proposition ya. Jadi kita melihat bisnis kita itu mau ngapain sih ya? Kita meng-create value itu profit ya, profit atau growth. Itu dari sisi apa ya? Apakah dari sisi pricing atau quantity kan? Kalau pricing quantity kan dapatnya total revenue ya. Atau dari sisi cost structure kita, diskon sama distribution cost kita. Ini delivery days cost. Semakin panjang delivery days-nya berarti mode delivery-nya paling murah. Ya. Dan ternyata kalau kita uji secara statistik ya, atau saya sebelum mengatakan gitu, kita bisa banyak hipotesa pasti di awal. Kalau price kita dinaikin udah jelas lah, pasti expected profit kita pasti nambah ya. Saya menggunakan expected profit melalui programnya R ya, saya pakai linear model programming. Jadi saya inject ya kemampuan data science di dashboardnya Tableau. Jadi ini ada dua aplikasi, ada Tableau dan juga ada R. Jadi apakah unit profit, quantity, discount, dan delivery days itu semua mempengaruhi signifikan bisnis? Ternyata enggak ya. Sehingga kalau misalnya teman kita bilang udah naikin aja harganya gitu ya. Harga yang mana itu ya? Produk A, B, C itu ternyata kalau kita dari P-value ya, ini yang produk A, P-value-nya di atas 0,1 ya. Secara statistik itu dia nggak signifikan ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, ini dia benar di bawah 0,1 ya. Pengaruhnya 1,2% ya. Ini tidak signifikan, sehingga kita bisa bilang ya ada pengaruh, tapi di produk B ya. Jadi kita masuk level reality-nya itu lebih spesifik ya. Dan kita tahu magnitude-nya itu 1,2% ya. Karena kita bisa melihat kalau kita naikin harga to some extent, willingness to pay pelanggan kita kan ada bahasannya. Jadi ada sebagian pelanggan yang tergerus, yang mereka nggak akan beli layanan kita gitu ya. Baiknya kalau kita dari sisi quantity ya, quantity juga ternyata hanya barang B yang berpengaruh ya. Dan pengaruhnya itu ternyata lebih besar, 6,7 ya. Jadi kalau dari dua ini aja kita bilang, harusnya kamu tambahin aja jualannya, pokoknya jualannya ditingkatin, harganya sama gitu kan, karena pengaruh harga dikit. Nah, pengaruh price itu, quantity itu lebih sensitif ternyata. Jadi secara elasticity-nya itu dia lebih tinggi ya, antara quantity dan expected profit. Terus setelah kita bilang, oh kalau itu diskonnya aja nih, kita kasih diskon. Padahal secara statistik ya, ini juga bagian dari machine learning ya. Machine learning yang paling simple, linear regression. Ya ini nggak signifikan. Jadi kalau misalnya teman kita atau manajemen bilang, udahlah kasih diskon aja ya, berdasarkan distribusi data kita, ternyata pengaruh diskon terhadap expected profit nggak signifikan. Karena P-value-nya itu hanya 0,14 lebih besar dari 0,1 dan R-square juga hanya 27,4% menjelaskan pengaruh diskon terhadap. Dan kita lihat kalau triad dari delivery days, nah ternyata delivery days ya signifikan dan pengaruh 7,17. Sehingga dari sini kita bisa melihat ya, delivery days pengaruhnya 7,17 lebih besar dibandingkan quantity ya. Sehingga kita bisa bilang expected profit kita itu ditentukan yang paling berpengaruh adalah mode delivery. Jadi kita harus maintain mode delivery kita tuh yang paling standar ya, ada yang paling murah. Tapi di sisi lain kita juga harus kontrol juga dari sisi layanan kita. Jadi kira-kira itu. Setelah ini baru yang kedua adalah quantity, baru unit price. Nah, makanya saya bilang dengan adanya era pandemi kita harusnya analisis terhadap perubahan perilaku konsumen itu harus lebih banyak, lebih luas ya. Kita harus memanfaatkan tools yang lebih expert, lebih canggih ya. Dan kita bisa menggunakan yang dulunya statistik itu kan udah lama sebenarnya, cukup lama ya. Cuman kita coba practicing statistik ya dengan modern tools ya. Jadi saya sendiri tuh saya salah satu penggemar statistik ya, dan saya juga penggemar visualisasi. Dan machine learning itu membuka jadi bisa gabungin kemampuan ini ya. Termasuk juga kita bisa profiling.
produk kita tuh yang paling bagus di daerah mana ya, berdasarkan sales percentage dan juga profit percentage. Sehingga kita bisa bilang sama sales kita, kamu tuh fokusnya yang daerah ini aja nih untuk invest. Jadi kalau misalnya teman-teman yang jualan produk ini ya, produk ini daerah ini, dia minta anggaran boleh, karena secara performance ya, secara sales dia bagus, profit bagus. Tapi kalau yang di sini dia minta tambahan anggaran, kita harus hati-hati karena secara sales rendah dan profit rendah. Kalau di sini dia pengen nambah anggaran, itu wajar ya. Hanya kita lihat programnya apa ya, karena dia mau membuild capability sehingga lebih profitable, atau di sini kita harus fokus bisnis. Jadi banyak banget nih Pak, itu kita bisa dengan mudah ya untuk melihat siapa sih 20% ya, 20% dari area kita yang berpengaruh terhadap 80% penjualan. Jadi menggunakan teknologinya Trilupa itu ekonomi dari Italia ya, dan cukup lama tuh dikenal sampai saat ini tuh kita bisa menggunakan prinsip 20-80 ya. Ada 20% wilayah ya dari sini Sumatera Utara kalau dari sisi diskon, kita lihat dari sisi sales ya, di sini ada DKI Jakarta sampai Yogyakarta itu ya, yang berpengaruh 80% terhadap sales kita secara keseluruhan. Sehingga kita bisa bilang ya ini berarti wilayah strategis kita. Kalau kita bisa mengamankan wilayah ini, berarti kita at least 80% KPI kita bisa tercapai. Dan ini banyak fungsi-fungsinya ya. Saya banyak bantu proyek di BUMN, proyek pemerintah. Ini salah satunya yang lebih estetik. Ini saya menggunakan mathematical modeling ya. Ini dengan sigmoid ya. Dan ini sedikit estetik sehingga saya tuh lebih dapat ya. Misalnya kita bisa animasi. Ya. Ini tinggal pencet ini, tapi ininya ini oke. Nah ini tuh bisa animasikan ya. Nah ini jalan. Nah ini bar chart animation, jadi dia naik turun ya. Cuman Shopee dia unggul terus. Terus ini dari sisi ini juga ini ya. Ini dari App Store atau social media atau siapa market leader ya. Jadi kita bisa memprofile siapa sih market leader ya. Terus dari sisi segmentasinya berapa banyak ya. Kemudian kita bisa lihat evolusinya seperti apa dari Q1 2019 sampai Q2 2020. Ini secara deskriptif. Terus saya juga bisa menampilkan yang sifatnya lebih powerful. Kita bisa, nah ini saya suka yang kayak gini sekarang. Saya mau promosikan kayak gini. Jadi di setiap empirical findings ya, itu kita bisa memformulasi strategic action-nya apa nih bisnis strateginya. Jadi ini ya teman-teman sekalian, kita punya data order produk kita ya, data order produk kita. Ini contoh saya menggunakan data retail ya, data retail di Amerika, di dunia ya. Nah, ini ada komponen-komponen barang ya, komponen barang. Kemudian saya mau mengoptimalkan, kita mengoptimalkan penjualannya dengan produk profiling kita. Jadi ini kita korelasikan ya, teman-teman statistik mungkin sangat paham dengan korelasi ya. Tapi biasa kok korelasikan dengan Pearson untuk statistik. Kalau saya menggunakan korelasi dengan visual ya, Pearson juga saya bandingkan ya. Dan kita lihat antara bidders ya, ini yang biru gelap ini tuh yang memiliki korelasi besar 275. Bidders dengan paper, polis dan storage itu memiliki korelasi yang kuat. Artinya ya kita maknai ketika si konsumen membeli bidders, dia juga membeli paper, polis dan storage. Sehingga secara strategi action ya, kita bisa merearrange letak item bidders berdekatan dengan paper, polis dan storage. Jadi kalau misalnya di retail kita, di gerai kita letakin tuh raknya itu berdekatan. Karena ketika orang mau beli A, dia bakal beli B, C, dan D gitu ya. Atau kita juga bisa membanding ya, yang sifatnya asimetrik ya. Jadi barang-barang yang mungkin nggak laku dan kita mau boosting salesnya ya, kita banding aja nih. Jadi kalau kamu beli 3 ini dapat ini gitu ya. Nah itu asimetrik bundling. Jadi sederhana sekali ya. Kelihatan sih sederhana, tapi saya memang harus bikin lebih sederhana. Di balik ini ada sedikit tricky ya, tricky untuk transformasi data, dan juga ada scriptnya sedikit aja, sehingga kita bisa mengkorelasikan secara visual dan bisa menggunakan ini untuk kepentingan bisnisnya. Kita bisa misalnya ini saya, ini dia selalu processing request karena saya menggunakan array, jadi dia processing request terus. Nah ini ya mana ya? Kita harus ganti warna terang. Nah, ini kita bisa membuat ranking produk kita ya. Kita coba warna terang. Jadi gampang aja sekarang. Kita bikin analisis data.
Mana sih waterfront-nya? Nah, ini waterfront ya, biar lebih jelas. Nah, ini kita bisa coba nih dari sisi cost ya. Ini cost ya. Jadi produk kita yang cost paling tinggi itu yang mana sih gitu. Terus pad-nya itu dia dari sini turun ya. Ini Q1 sampai Q10 2019 ya. Kemudian kita ganti delivery days, yang lama yang mana sih gitu ya. Terus dan sebagainya. Terus kita juga bisa melakukan ya, ini jalan nggak ya? Oh nggak di sini. Bisa lagi. Ini saya coba kasih. Kita bisa melakukan modeling dan simulation ya. Modeling simulation di tools analytics ya, tools analytics. Jadi salah satu research itu banyak terkait dengan modeling dan simulation ya.